99.2 FM. Bisa langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu, Sulsel Pemuda FM Radio Radio Bengkulu. Halo Akademi Bengkulu, tentunya hari ini yang cerah ini ya ditemani bareng Naida sampai 1 jam ke depan ya Bengkulu. Kita berada di Bincang SDGs nih. Kita bakal bahas mengenai tema dan narasumber yang menarik banget. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Suasana Pemuda Radionya Bengkulu. Ini ya di Bincang SDGs nih ya tentunya. Dan juga hari ini kita kedatangan narasumber yang kece banget sih. Aku tuh kayak salfok sama kumisnya bapak gitu. Aduh. Jadi kita kenalan dulu ya sama Bapak Eri Yulian Hidayat ya Pak, sebagai PLT Kepala Dinas Provinsi Bengkulu ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nada. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah baik ya. Tetap awet muda ya Pak ya. Amin. Iya, walaupun sibuk ya Pak ya di Diknas ya. Sibuk apa nih Pak? Luar biasa kalau sibuk Luar biasa ya, dengan sibuk pekerjaan aja. rutinitas yang melayani setiap masyarakat, guru, Iya, aduh. siswa. Aduh, the best banget sih ya Pak. Selalu ada untuk masyarakat ya Pak ya. Dan juga nih setelah ini Bapak juga bakalan ada rapat nih Pak ya, sibuk Iya, banget kayaknya. Anda, Oke deh, jadi kita ada pengen nanya-nanya dikit ya di Bengkulu mengenai tema kita siang hari ini mengenai pembelajaran offline, rencana pembelajaran offline ya Bapak ya di Provinsi Bengkulu ya. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui nih ya di Bengkulu dalam 1 tahun yang lalu tuh kita dilanda pandemi COVID-19 dan diputuskan untuk melakukan pembelajaran offline ya, daring ya Pak ya. Iya, jadi Bapak bisa nggak sih menjelaskan sedikit data-data atau riset-riset ataupun evaluasi nih Pak mengenai bagaimana sih proses pembelajaran daring selama 1 tahun belakangan? Mungkin poin-poinnya Bapak sampaikan gitu. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi memang proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini memang kita laksanakan dengan cara daring. Iya, daring. Ya. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang kita alami sebenarnya, terutama dari guru, siswa. Iya. Ya kenapa? Guru juga sebenarnya pengen ketemu dengan anak-anak. Iya, pasti ya Pak ya. Siswa juga pengen ketemu dengan guru. Nah, karena kita sudah terlampau lama ya, anak-anak juga jenuh di rumah, guru-guru juga jenuh di rumah. Ya sehingga inilah kendala-kendala kita, sedangkan kita sebenarnya memang harus melakukan tatap muka. Ya, dengan tatap muka aja siswa-siswi kita hanya sekian persen mendapatkan ilmu ya, ilmu dari bahkan situ. kalau pembelajaran aja kalau fokusnya itu cuma saat 15 menit Iya, pertama ya Pak ya. 15 menit pertama. Gitu. Mbak Nanda kan sudah mengalami bagaimana kita belajar di sekolah, apalagi ya masa-masa SMA itu kan memang ya kita katakan masa pancaroba. Jadi memang perlu dibina, dibimbing, diarahkan ya. Maka oleh sebab itu ya kita mengharapkan bahwa proses pembelajaran itu memang harus dilaksanakan secara tatap muka. Ya kalau belajar di rumah ya itulah banyak sekali kendala-kendalanya. Akhirnya apa? Orang tuanya juga ikut belajar, ya kadang-kadang datuk neneknya juga ikut belajar. Oke. Lagi ada mungkin ada poin-poin lain atau riset-riset lain yang mengenai pembelajaran daring ini Pak? Ya pembelajaran daring itulah kita katakan apa? Memang kita sangat mengharapkan bahwa kita harus tatap muka. Iya. Ya kalau pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang kita katakan offline, ya atau online Iya, ya, online. ya ini banyak sekali kendalanya. Ya terutama anak didik kita yang dari daerah. Iya. Kita terkendala dengan jaringan, dengan sinyal, dengan handphone. Ya, Potensi orang tuanya iya lebih betul, Mbak Nanda. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ya kami juga sudah merapatkan bahwa sesuai dengan SKB Pak Menteri ya kita akan mencikapi, mencermati ya sehingga anak-anak nanti sudah bisa melakukan tatap muka walaupun dengan formulasi yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi seperti itu ya Pak, jadi kalau Iya. disimpulkan tuh banyak banget dampak ataupun halangan-halangan yang ngebuat semakin pengen ya sekolah Iya. secara offline ya Pak, Iya, mulai dari betul. orang tua, anak yang Iya. mungkin depresi gitu Betul, Pak ya Mbak, karena betul. pelajaran. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa anak-anak yang mengeluh nih Pak, bosan atau depresi karena guru terlalu banyak memberikan tugas nih. Kalau dari Dinas Provinsi Bengkulu sendiri itu ada nggak sih pelayanan-pelayanan khusus yang bisa menanggulangi hal ini?
Ya, itu sudah kita lakukan, Mbak. Karena apa? Kita sudah menggunakan rumah belajar, Oke, ya seperti dengan apa, Pak? Merdeka Belajar bagi anak-anak. Artinya apa? Media-media pembelajaran tetap bisa digunakan dimanapun, kapanpun, dan pada saat apapun. Iya, tapi Ya, tetap ini anak-anak juga jenuh seperti ini. Iya. Mereka ingin berkumpul, ingin bersuah kembali dengan rekan-rekannya dan bersama ibu gurunya, serta mereka juga rindu dengan sekolah. Iya. Tapi Nana menarik banget mengenai rumah belajar tadi Pak. Nana baru dengar mengenai rumah belajar dan juga Nana sempat buka website dari Dinas Provinsi Bengkulu, ada link-link tersebut. Iya. Jadi gimana tuh Pak cara mengaksesnya itu Pak? Ya, itu lewat link tertentu ya yang memang ada di kita di Dinas Pendidikan ya, sehingga nanti anak-anak bisa menggunakan itu web itu. Berarti Ya. menuju ke websitenya aja Iya. ya Pak, sudah tersedia semua sudah pembelajaran-pelajarannya tersedia. Iya. gitu. Oke. Dan juga nih Pak, kan banyak lagi mengenai pembelajaran daring nih Pak. Jadi di pembelajaran daring tuh pasti pencapaian hasil siswa itu sangat minim banget ya Pak ya, karena dalam berdasarkan pengalaman-pengalaman orang terdekatnya dari Pak. Jadi anak-anaknya tuh kayak belajarnya tuh melalui Google gitu Iya, kan, Pak. yang mengerjakan tugasnya orang tua gitu. Nah, jadi menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya itulah, kalau daring memang banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh anak-anak juga. Tadi karena apa, banyak sekali keterlibatannya. Iya. Keterlibatan orang tua, keterlibatan datuk dan neneknya juga ikut belajar. Nah, maka dari itu kita mungkin dalam waktu dekat ini ya tadi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga anak-anak bisa belajar kembali di sekolah, tapi dengan formulasi yang Berbeda tadi berbeda. ya. Ya, Oke. mungkin kita apa namanya itu sistem apa? Kelas 1 masuk pada hari ini, besok kelas 2, besok kelas 3. Jadi apa? Kelas 10, 11 dan 12 bergantian. Berarti gitu ada ya seperti formula Iya, terkhusus formula ya. Jadi khusus buat angga di Bengkulu yang pengen tahu formula khusus apa yang udah disiapin sama Dinas Provinsi Bengkulu ya Pak ya. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen selanjutnya. So buat angga di Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Suasana Kemudian Radio Soroni per Radio Bengkulu. Suasana Kemudian FM Radio Soroni per radionya Bengkulu. Hai Akria Bengkulu. Jadi masih bareng Nada dan Pak Eri ya Iya, Pak ya Mbak di Nada. siang hari Siap. ini. Jadi buat Akria Bengkulu, Nada tadi agak nge-cut sedikit ya Pak, bikin Akria Bengkulu penasaran nih. Seperti apa sih formula terbaru dari Dinas Provinsi Bengkulu ya Pak ya? Nah, jadi kira-kira seperti apa nih Pak formula terbaru yang bakal dikasih sama Dinas Provinsi Bengkulu gitu? Bisa Iya, jelasin? mungkin kita melaksanakan pembelajaran nanti dengan cara shift. Iya. Oh shift, kayak kerja ya Pak, Iya, shift pagi, kerja shift pagi, malam. ada yang Jadi atau gimana mungkin tuh? nanti tadi kita katakan secara bergantian. Oke. Jadi pada hari ini kelas 10, Oke. besok kelas 11, Iya. besoknya lagi kelas 12 sehingga jumlah anak tidak terlampau menumpuk. Oke. Nah, dan ini juga sudah kita terapkan sebenarnya dari dulu. Oke. Oh, kalau di pendidikan itu sebenarnya kan sudah atur jarak, sudah Iya, iya. pada saat ujian nasional itu kan sudah Mengatur dilaksanakan. jarak iya. ya. Nah, tinggal kita lagi meyakinkan bahwa dengan siswa-siswi kita ya memang ini tetap harus dipatuhi dan ditaati. Kenapa anak-anak kita kadang-kadang protokol kesehatan sudah mengamanahkan bahwa kita harus jaga jarak, pakai masker. Namanya anak-anak iya, ya Pak ya. Kadang kalau udah tetap ketemu sama menggunakan teman-temannya hand tuh kayak sanitizer, lupa ya. gitu. Betul, Mbak. Ya. Oke, jadi pastikan kalau misalnya pakai shift tuh Pak, itu bakal memberatkan guru-gurunya, ya kan Pak ya? Jadi mungkin si kelas ini tuh kan ada 40, terus dibagi 2 gitu kan ya, berarti gurunya harus ngejar 2 kali gitu. Jadi kalau menurut dari Dinas Provinsi Bengkulu ini upaya apa nih yang bisa diberikan kepada guru-guru nih untuk memaksimalkan pembelajaran offline di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya sebenarnya enggak juga, Pak. Enggak juga memberatkan bagi guru. Karena guru juga kan siapnya kan 24 jam. Oke. Ya, bukan hanya 12 jam. 24 jam mereka sudah. Oke. Nah, maka oleh sebab itu ya tidak akan terkendala. Maksud kita dengan adanya shift ya mereka juga berganti, karena gurunya juga satu mapel kan banyak juga. Oke. Iya. Berarti Bapak yakin banget nih Pak ya, Iya, kalau misalnya insya Allah. nggak ada terkendala, gurunya emang siap gitu Pak ya. Oke. Jadi nih Bapak mengenai juga kalau misalnya nih Pak, kan kalau pengen mengadakan sekolah offline tuh pasti ada prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh setiap sekolah ya. Kira-kira itu prosedurnya itu seperti apa Pak? Ya, prosedur yang harus dilewati pertama harus mendapatkan izin dari Pemda. Oke. Pemerintah daerah dalam hal ini mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau SD SMP Oke. itu harus ke pemerintah daerah kabupaten kota dan
ke dinas kabupaten kota. Oke. Ya, Kalau jadi SMA baru kalau ke SMA baru ke provinsi. provinsi sama SMK. Oke. Nah ini udah itu harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, ya melalui komite sekolah, ya dari satuan pendidikan, ya jadi satuan pendidikan yaitu persetujuan komite sekolah. Nah, itu persetujuan orang tua wali itu mungkin dalam bentuk surat pernyataan orang tua yang harus ditandatangani di atas materai. Iya. Ya, Tapi karena kita misal Nanda potong dikit ya Pak. Tapi misalnya kalau misalnya ada orang tua nih yang udah dikasih pengertian, ternyata ini loh protokol kesehatannya udah ada bla 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 gitu. Tapi orang tuanya ini tetap nggak mau atau tetap tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah offline. Jadi kebijakan apa yang diberikan sama sekolah nih Pak? Iya tetap bisa Mbak, tetap bisa melaksanakan. Jadi kita kan ada dua metode yaitu luring dan luring. Ya. Berarti dua jadi dia bisa proses ya. belajar. Jadi kalau memang orang tuanya belum menginginkan anaknya untuk bersekolah, ya guru-guru tetap harus memberikan pelayanan pendidikan kepada anak kita. Ya, jadi inilah yang kita katakan tadi, memang tugas guru itu ya tadi bertambah. Ya, tapi ya itulah namanya pengabdian seorang guru. Tugas kita yang mulia itu yang tetap optimis bisa ya gitu Pak ya. Oke, lanjut. Tadi apa prosedurnya lagi Pak? Ya itu, ya tetap tadi, dari Pemda, dari satuan pendidikan dalam hal ini dari komite, pada orang tua, ya itu yang prosedur-prosedur yang harus kita di samping itu harus memenuhi ya pelaksanaan di satuan pendidikan secara bertahap ya memenuhi daftar periksa yang telah diedarkan oleh menteri. Apa tuh daftar periksanya tuh seperti ya, apa mungkin, tuh Pak? Itu tadi ya sanitasi lingkungan harus bersih, ya harus ada tempat cuci tangan, ya WC-nya juga harus bersih. Ya, ini yang kita katakan. Jadi memang ya sebenarnya kan dari dulu itu sudah diprogramkan bahwa bukan hanya pada saat pandemi saja, memang kita harus menjaga. Sebab orang bijak juga sudah mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya, itu benar. Mbak. Oke, berarti udah ada tabel checklistnya tersendiri ya, Iya, dikasih sama pusat ya untuk dilakukan sama sekolah-sekolah nih Pak ya. Mbak. Dan juga ini ada sebuah fenomena nih Pak di Bengkulu nih ya, ada terletak di kecamatan di berapa nih? 11 atau berapa nih di Kota-Koto di SD 5. Dan ada beberapa SD di Kota Koto juga nih Pak di Bengkulu ya. Dia tuh sudah menerapkan sudah menerapkan pembelajaran offline. Tapi mereka tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Mereka pun cuma menggunakan masker, bahkan tempat cuci tangan itu nggak ada. Itu seperti apa Pak? Itu pengontrolan dari Dinas Provinsi Bengkulu sendiri seperti apa Pak? Iya itu deh itu sebenarnya kewenangan dari Dinas Kabupaten Kota. Kalau untuk SD kewenangannya. Jadi kita juga cuman sekedar menghimbau ya memberikan support dan dukungan. Ya, tapi kalau secara tupoksinya itu adalah tugas Kabupaten Kota. Ya, Oke, baik. Berarti kalau yang di SMA ini udah bagus semua ya Pak ya? Iya mudah-mudahan. Tapi ya kita juga tetap lakukan pemantauan di lapangan. Ya, sejauh mana mereka sudah menyiapkan sarana prasarana. Mengenai monitoring nih Pak, pemantauan itu monitoring seperti apa aja yang sudah dilakukan sama Dinas Provinsi Bengkulu Pak sejauh ini? Ya kita sudah melakukan monitoring lewat pengawas kita kita berdayakan di lapangan karena kita punya pengawas di masing-masing kabupaten kota ada pengawas, mereka tetap memantau pelaksanaan proses pembelajaran baik itu secara daring maupun secara luring. Berarti sudah ada pendataan secara langsung ya Pak, sudah termonitor semua gitu. Siap. Dan selanjutnya nih Pak, jadi kalau menurut Bapak nih harapan-harapan kedepannya mengenai pembelajaran offline ini seperti apa Pak? Ya kita sangat mengharapkan bahwa proses pembelajaran kembali seperti biasa atau new normal. Karena apa? Ya banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi kalau kita melaksanakan daring. Ya, kalau daring ya pokoknya susah kita memang susah sekali. Maka oleh sebab itu memang kita harus melaksanakan tatap muka. Kenapa? Sentuhan pemberian pembelajaran itu kepada anak kalau tatap muka itu beda, Mbak. Iya, beda sih. Beda. Pengawasan dari gurunya juga terus juga pembelajarannya juga. Jadi guru lebih bisa mengontrol anak-anaknya gitu. Nah, tapi itulah tadi kan ya karena memang tugas kita berat juga oleh guru-guru kan. Kadang-kadang untuk membatasi jarak waktu itu anak-anak kan namanya anak-anak ya Pak ya masih kayak nggak mau diatur gitu. Apalagi tingkat disiplin kita bukan kita ini untuk di
Ya di Indonesia lah pada umumnya iya. kan, apalagi khususnya di Bengkulu, ya kita masih sangat rendah kesadaran. Iya. Jangankan itu ya, masyarakat kita juga untuk menggunakan masker masih sangat rendah ya, ya rendah Pak sekali. ya. Oke, balik itu tadi harapan dari Bapak Eri ya, Iya. selaku PLT Dinas Provinsi Bengkulu. Buat Agria Bengkulu ya pengen tanya nih mengenai pendidikan di Provinsi Bengkulu, mengenai pembelajaran offline masih kita tungguin ya di 0822 79905002. So buat Agria Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di suasana kemudian radio Soroniper radionya Bengkulu. Radio Bengkulu balik lagi bareng Nada dan juga Bapak Eri. Ya, senyumnya manis banget ya Bapak ya. Aduh bikin ada terpesona. Oke deh Bapak ya. Aduh. Oke Bapak, jadi kita tadi udah bahas mengenai pembelajaran offline ya Pak, mengenai prosedurnya, tata caranya, dampak-dampak pembelajaran daring gitu kan, banyak banget yang udah kita bahas. Kira-kira nih Pak, kapan nih bakalan terrealisasi nih pembelajaran offline ini Pak? Terima kasih Mbak Nada, mudah-mudahan dalam waktu dekat, tadi juga sudah kita rapatkan dengan kepala-kepala bidang. Ya mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan rapat dengan Satgas. Supaya apa? Supaya memang betul-betul sudah mendapat persetujuan, sudah mendapat ACC dari Satgas bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah bisa kita laksanakan. Jadi mungkin dalam bulan-bulan ini udah bisa kita realisasikan. Udah bisa direalisasikan, Insya Allah. Amin. Ya. Oke, jadi untuk mengenai pembelajaran offline ini pasti kan harus didahulukan dulu untuk vaksin nih Pak ya. Jadi setahun itu ada tahap-tahapan ya Pak. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kedua itu tahapan untuk guru-guru dan orang-orang yang melayani pelayanan masyarakat ya Pak ya. Nah, mengenai vaksin ini untuk guru-guru ini seperti apa nih Pak? Nah, mengenai vaksin Mbak Nada, kami belum mengetahui betul sampai saat ini, karena apa? Itu juga kan ada peruntukannya yang sudah dibagi mungkin Dinas Kesehatan ya. Istilahnya kan masyarakat umum belum masih yang orang-orang kesehatan didahulukan atau pejabat-pejabatnya dulu. Nah, kita sejauh ini kan belum mengetahui betul bahwa apakah kita seluruhnya nanti divaksin, karena pembagiannya masih sesuai dengan Juknis dan Jokla yang dari Dinas Kesehatan. Ya. Tapi udah ada koordinasi nih kan Pak antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan untuk memperlancar kegiatan offline ini? Iya, kita tetap selalu koordinasi. Itulah kita katakan bahwa kita selalu rapat dengan Dinas Kesehatan, termasuk BPBD, yang termasuk di dalam Satgas. Kenapa kita nggak bisa memutuskan sendiri secara sepihak? Seperti itu. Kira-kira wacana-wacana apa aja nih Pak yang udah dikoordinasikan sama Dinas Kesehatan gitu? Ya, itu akan mungkin nantinya juga kita akan bekerja sama dengan pihak puskesmas terdekat, sehingga anak-anak mungkin ada dokter yang akan menjaga di setiap sekolah. Nah, jadi yang seperti itu kita akan lakukan ke depan. Bahkan itu setiap sekolah kemarin udah mulai melakukan itu. Semakin meyakinkan orang-orang tua di rumah ya Pak ya, supaya aman nih ternyata kalau misalnya anak-anaknya dilepas untuk pembelajaran offline ya Pak ya. Jadi nih Pak, kalau misalnya ada kabar-kabar nih Pak yang ada dengar nih, katanya kalau misalnya pengen masuk sekolah tuh, katanya anaknya tuh harus di swab dulu, di rapid test dulu, itu benar ya? Ya memang sebaiknya seperti itu Mbak. Sebaiknya seperti itu ya. Tapi ya itu kita katakan tadi, ya melakukan itu tentu perlu kajian-kajian juga, perlu kita analisa juga, karena biayanya juga cukup mahal ya Pak ya. Itu kan tadi untuk siswanya nih Pak. Kalau untuk gurunya ini nggak ada spesial sedikit nggak Pak dibiayai sama siapa gitu? Mungkin nanti juga akan kita diskusikan, akan kita komunikasikan dengan pihak sekolah, ya mungkin bisa lewat dana BOS, ya mungkin dana-dana yang lain yang bisa kita talangi atau kita tanggulangi. Ditunggu kabar baiknya Pak ya. Semoga ada penggratisan untuk guru-guru. Ini guru-guru di seluruh Bengkulu ini berharap nih Pak ya. Mudah-mudahan wabah atau pandemi Covid ini cepat berlalu. Itu harapan kita. Semoga. Agar kita kembali bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, ya tanpa ada keraguan lagi. Itu Banda. Dan juga nih Pak, ada pertanyaan titipan nih dari orang terdekat Naida nih. Katanya kan siswa-siswa ini tuh bukan digadang ya, ada agak sedikit depresi gitu Pak ya, karena pembelajaran offline gitu kan ya. Nah, jadi di sekolah tuh kan ada yang namanya PIKR.
pusat informasi konseling remaja gitu. Jadi ini tuh kalau untuk kegiatan-kegiatan siswanya nih Pak, ini tetap bisa terjalan atau seperti apa, dan untuk pendanaannya bagaimana nih Pak? Iya, jadi kegiatan-kegiatan semacam itu ya sebenarnya tetap harus boleh dilakukan dengan boleh, catatan ya tetap memenuhi standar dan protokol kesehatan. Ya, jadi kita nggak boleh ya melupakan itu. Ya, karena berarti, apa Mbak? Kalau pendanaannya tentu di setiap sekolah atau masing-masing sekolah sudah menganggarkan. Berarti jadi sudah kita ada khusus kita juga sangat support ya agar apa? Agar anak-anak bisa beraktivitas kembali. Ya termasuk yang Mbak Nanda katakan tadi ya masalah peak air ya silakan mereka Anda. Tapi tetap ya dengan protokol kesehatan gitu. Ya kita sangat mengharapkan hal-hal yang semacam itu. Ini kadang-kadang anak-anak juga ya bukan yang positif seperti itu malah dilakukan, dia nongkrong di pasar, di mall-mall, di pantai. Nah ini kan yang perlu kita sikapi dan kita cermati ya. Banyak banget sih kadang suka lalai gitu kan Pak, kalau udah ketemu sama teman-teman ngobrol gitu kayak dalam waktu yang lama gitu ya, nggak sadar COVID di mana-mana nih. Oke Bapak, dan juga nih Nanda pengen tanya lagi mengenai pembelajaran offline nih. Kalau untuk penyuluhan atau sosialisasi ke guru-guru gimana tata cara prosedurnya itu atau pelatihan-pelatihan nih, karena kan pasti beda nih Pak antara transisi dari dan offline itu pasti beda ya Pak, dan offline-nya dulu dan sekarang itu sosialisasinya seperti apa, atau ada pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya atau gimana Bapak? Kalau pelatihan-pelatihan ya itu belum kita laksanakan ya, tapi kita sudah sosialisasikan lewat kepala cabang dinas, lewat MKKS ya. Jadi ya karena ini yang sudah kita lakukan. Berarti sudah ada komunikasi ya Pak sama bidang-bidangnya. Upayanya sudah. Dalam waktu dekat ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan mungkin guru-gurunya bisa tahu informasinya gitu? Ya karena ini adalah karena kita berkaitan dengan anggaran ya, anggaran yang tersedia belum punya kita ya, tapi itu merupakan cita-cita mulia kita. Ya memang harus dilatih, disosialisasikan bagaimana supaya guru mengetahui dan memahami apa-apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan. Nah sebenarnya ya memang betul ya guru-gurunya dulu yang harus dilatih, baru anak-anaknya kita berikan pemahaman. Seperti itu. Berarti semoga anggaran dananya bisa lancar ya Pak, semoga bisa ini ya Pak. Hashtag kode untuk yang mengatur anggaran. Oke deh Agria Bengkulu, kayaknya udah seru banget perbincangan kita sama Bapak Eri ya. Kayaknya enak banget diajak ngobrol Bapak deh ya. Kapan-kapan kita undang lagi ya Pak ya. Bahas mengenai hal yang lainnya. Jadi Bapak ada yang pengen disampaikan nggak untuk guru-guru untuk sivitas akademika yang ada di seluruh provinsi Bengkulu? Ada nggak? Iya, kepada seluruh Dewan Guru, saya, rekan-rekan di seluruh provinsi Bengkulu termasuk anak-anakku yang masih belajar di rumah, tetap semangat. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berjumpa kembali melalui tatap muka walaupun dengan formulasi yang berbeda. Jadi sekali lagi ya anak-anakku selamat belajar. Semoga kalian juga sukses karena sebentar lagi terkhusus untuk anak kelas 12 kita sudah harus mengikuti ujian. Jadi siapkan diri Anda supaya Anda lebih baik dan lebih cerdas dalam menghadapi ujian akhir sekolah ini nanti. Demikian kepada rekan-rekan, sekali lagi bina dan bimbing serta didik anak kita agar menjadi memang anak-anak yang betul-betul kita harapkan dan andalan bangsa kita khusus Provinsi Bengkulu. Terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih Bapak Eri. Sampai jumpa lagi. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Eri ya. Jadi itu dia tadi Agria Bengkulu perbincangan ada bareng Pak Eri. Makasih buat Agria Bengkulu yang udah dengerin kita berdua kurang lebih ya berapa menit lah ya Pak ya. Lumayan lah ya Pak ya. Jadi buat Agria Bengkulu terima kasih, sampai jumpa di Bincang SG selanjutnya. See you and bye.